Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Iblis Rawa bagian ketiga. Sebelum bercerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Beberapa saat kemudian tidak terdengar lagi suara geduran pintu. Afgan melihat dari celah dinding yang berlubang di sana. Terlihat suasana sudah sepi. Sepertinya mereka sudah tidak mengikuti kita lagi, ujar Afgan. Syukurlah, kita istirahat saja dulu di sini ya. Pinta Pino lalu duduk di sebelah kursi kayu yang ada di sana. Ngomong-ngomong, tempat apa ini? Tanya Mawar dan melihat sekeliling. Mereka berada di rumah yang cukup luas, tetapi seperti tidak terawat sama sekali. Seolah-olah ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Padahal furnitur di sana terlihat masih lengkap. Aneh, masa rumah segede ini ditinggalin gitu aja? Enggak mungkin, pasti pernah terjadi sesuatu di tempat ini, selidik Wino. Sambil mengawasi sekeliling, sayup-sayup Afgan mendengar seseorang meminta tolong. Tolong. Kalian dengar suara orang minta tolong enggak? Tanya Afgan tiba-tiba membuat Vino langsung mendekat ke arahnya. Kamu jangan bercanda deh, bikin takut aja. Bantah Vino yang mengedarkan bola matanya ke segala penjuru. Coba diam dulu, pinta Mawar sembari mencoba mendengarkan suara yang dibilang temannya tadi. Suara minta tolong itu terdengar lagi. Mawar dan Vino juga mendengarnya. Tetapi Vino mengatakan pada kedua temannya untuk tidak menghiraukan hal itu. Bagaimana mungkin ada seseorang minta tolong di tempat seseram ini? Namun Afgan berpikiran lain. Ia yakin itu adalah seseorang meminta bantuan. Ya udah, kamu tinggal di sini saja. Biar aku sama Mawar nyari suara itu. Cetus Afgan kemudian bersiap-siap untuk melangkah. Tunggu, main tinggal aja, aku ikut. Keluh Vino lalu menyusul kedua temannya. Akhirnya mereka bertiga berjalan mengelilingi bangunan yang cukup besar itu. Satu persatu ruangan yang ada di sana dibuka oleh mereka. Namun kosong, tidak melihat seseorang di sana. Mereka kembali mencari arah suara yang terus terdengar merintih. Hingga sampailah mereka di depan satu pintu ruangan yang tertutup. Pelan-pelan Afgan membuka gagang pintu tersebut. Terlihatlah sosok wanita yang tergeletak tak jauh dari puing-puing reruntuhan tembok. Astagfirullah, Clara! Teriak Afgan yang langsung mengenali wanita tersebut adalah temannya. Kenapa kamu bisa seperti ini, Clara? Isak Mawar kemudian langsung memeluk teman baiknya itu. Afgan membopong Clara, meletakkan tubuhnya di atas meja yang sudah tidak terpakai. Mawar ikut memberikan Clara minum dan beberapa makanan. Tampaknya Clara begitu kelaparan karena beberapa hari tidak makan apapun. Terlihat beberapa luka juga pada tubuhnya. Afgan dengan setia mengobati Clara hingga lukanya mulai membaik. Kalau Clara di sini, lalu yang di rumahnya dia siapa? Celetuk Vino yang tiba-tiba membuat semuanya temannya tersentak. Maksud kalian apa? Clara bertanya padanya hingga menghentikan makan. Aku juga gak tahu, tapi yang jelas wanita yang ada di hutan saat itu pasti ada kaitannya dengan semua ini. Jelas Afgan.
Mawar membantu Clara membersihkan badan menggunakan sapu tangan dengan air. Kasihan temannya itu, berhari-hari tidak bisa bergerak karena luka di kakinya. Terima kasih karena kalian mau datang kemari mencariku. Aku benar-benar menderita. Beberapa hari ini aku juga gak bisa kemana-mana karena luka di kakiku ini. Isak Clara yang beriang air mata. Seketika Mawar langsung memeluknya. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan, Gan? Tanya Vino. Kita harus membawa Clara pulang sekarang, saut Afgan. Di luar sudah gelap. Kita tidak bisa keluar sekarang. Sebaiknya kita bermalam di sini dulu, usul Mawar. Kamu yakin, War? Nggak takut apa? Tanya Vino. Kita berempat, Vin. Pasti lebih aman lah daripada ngelawan setan, bantah Mawar. Akhirnya Vino pun mengalah dan memilih tidur di rumah itu. Mereka mengeluarkan selimut tidur dari tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena hanya ada 3 selimut, maka Afgan memberikan pada Clara. Wanita itu sepertinya sangat kelelahan. Tidurlah, aku akan menjagamu, ujar Afgan sembari membaringkan tubuh Clara di atas selimut yang hangat. Terus, kamu gimana, Gan? Aku sudah terbiasa terjaga, ujar Afgan seraya membelai rambut wanita yang disukainya itu. Clara tersenyum dan mengangguk. Ia segera berbaring dan beristirahat. Afgan ikut duduk di sampingnya seraya menggenggam tangan milik Clara. Mungkin karena kelelahan, akhirnya mereka berempat pun tertidur pulas. Di tempat lain, Renda dan semua keluarganya sudah membawa Ayu pulang ke rumah. Ayu masih bersedih karena kehilangan buah hatinya. Ia duduk di pinggir ranjang dengan tatapan kosong. Renda datang menghampiri sang istri. Mama istirahat yang cukup ya. Papa nggak mau ngelihat Mama sedih terus. Tanpa bersuara, Ayu hanya mengangguk dengan senyum yang terpaksa dipaksakan. Dari arah luar pintu, Clara yang tak sengaja melewati ruangan tersebut tersenyum sinis menatap kakak iparnya dari kejauhan. Di malam hari saat Ayu tertidur, ia merasakan di bagian perutnya seperti diaduk-aduk hingga rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Ayu membuka mata dan menyalakan lampu kecil di samping ranjang. Begitu terkejutnya ia melihat sosok bayi berbadan merah dengan usus yang menjuntai sedang bermain-main di atas perutnya. Ah! Teriakannya membangunkan Rendra. Ma, ada apa? Tanya Renda yang ikut bingung. Itu Pak, ada bayi di perutku, ucapnya dengan mata yang tertutup. Gak ada apa-apa mah, pasti mimpi buruk kan? Ujar pria itu seraya memeluk tubuh istrinya, kemudian membelai rambut Ayu. Ayu mulai menangis terisak-isak dalam pelukan Rendra. Ia bingung dengan semua yang telah terjadi. Entah apa yang sudah mengganggu pikirannya. Di sisi lain, Afgan tersentak dan tiba-tiba membuka matanya. Ia terkejut karena sudah berada di tengah perkebunan kelapa. Kenapa aku bisa di sini? Gumamnya bermonolog bingung. Mengapa ia bisa berada di sana? Dari kejauhan terlihat beberapa orang berkerumun di sebuah rumah yang mewah. Bawa wanita itu ke sini, cepat! Teriak seorang pria berbadan kekar. Prak! Mereka melempar seorang wanita ke bawah kursi yang diduduki pria tadi. Cantik sekali kamu. Malam ini kita akan bersenang-senang sayang. Tawa pria itu menggelegar. Wanita itu memohon ampun pada mereka semua, tetapi tidak dihiraukan. Akhirnya wanita cantik tersebut diperkosa bergiliran hingga mati kelelahan. Bos, gimana ini?
Tanya seorang pria bertato ular. Bego kamu, kenapa bisa mati? Kubur mayatnya, cepat, perintah pria tersebut. Mereka segera membuat lubang di belakang rumah mewah itu. Kemudian mengubur tubuh wanita yang sudah mati tadi. Setelah itu mereka semua segera meninggalkan tempat tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Afgan penasaran dengan apa yang baru saja disaksikan. Ia menghampiri rumah tersebut dan berdiri di depan gundukan tanah yang baru saja digali. Entah mengapa ia begitu penasaran, ingin melihat siapa wanita yang dikubur barusan. Tanpa pikir panjang, Afgan segera mengambil sekop yang memang sudah ada di samping rumah, lalu mulai menggali tanah. Ia menarik tubuh wanita tadi dan membalikkan wajahnya. Afgan kaget karena wanita tersebut adalah Rama, wanita yang ditemuinya dulu sewaktu mereka tersesat di dalam hutan. Mendadak wanita yang sudah mati itu membuka mata dan mencekik Afgan. Ia mengeluarkan taring dan sudah siap untuk menggigit pria tersebut. Prak! Afgan terbangun karena disiram air. Apa-apaan ini? Ucap Afgan keheranan. Susah banget bangunin kamu, cetus Vino dengan senyum jahatnya. Sialan kamu, Vin, umpatnya karena kebasahan. Udah pagi nih, kita harus cepat pergi dari sini, perintah Mawar pada teman-temannya, kemudian merapikan barang. Mereka akhirnya bersiap-siap keluar dari bangunan tersebut. Afgan terpaksa menggendong Clara karena luka yang dideritanya belum sembuh total. Maafin aku, Gan. Aku selalu saja nyusahin kamu, ucap Clara dengan lirih. Kamu ini ngomong apa sih? Aku kesini juga karena kamu. Udah, jangan mikir yang enggak-enggak, bantah Afgan sembari melemparkan senyumnya. Perkataan Afgan membuat senyum di wajah Clara merekah. Memang sedari dulu ia juga menyukai Afgan, namun rasa itu masih ia pendam. Saat Vino ingin membuka pintu tersebut, ternyata terkunci. Padahal dari semalam cuman ditindih kayu agar pintu tidak terbuka. Kok bisa terkunci? Apa ada yang ngalangin dari luar ya? Gerutu Vino. Masa, Vin? Aneh banget. Gumam Mawar ikut mendorong pintu itu dan ternyata benar-benar terkunci. Prak! Beberapa sosok tubuh berbalut kain kafan jatuh ke dalam rumah dan entah dari mana asalnya. Mereka semua terkejut, bukan kepalang. Dobrak saja, Bin, cepetan. Perintah Afgan mulai cemas karena makhluk itu terus bermunculan. Nggak bisa, kampret. Ini dikunci dari luar, sentak Vino. Beberapa sosok pocong itu berdiri tegak dan mulai menatap mereka dengan wajah yang penuh belatung. Afgan segera menendang pintu tersebut dengan segala kekuatan dan dibantu kedua temannya. Pocong itu sudah melompat dan hampir mendekati mereka. Teriak Clara sangat takut dan bersembunyi di pelukan Afgan. Prak! Pintu itu akhirnya rusak dan terbuka lebar. Cepat lari, pinta Afgan dan segera bergegas lari meninggalkan rumah yang sudah dipenuhi pocong yang menyeramkan itu. Mereka berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat ke belakang sama sekali. Sesekali Clara melihat sekeliling dan tampak ia mengingat sesuatu. Perkebunan kelapa yang banyak itu seperti pernah dikunjunginya, tetapi bukan itu yang harus dipikirkannya sekarang. Ia ingin semua teman-temannya selamat dari kejaran pocong. Akhirnya mereka sampai di sebatang pohon besar. Berhenti, aku capek, ujar Vino seraya mengatur napasnya yang terengah-engah. Ya, kita istirahat dulu di sini, sahut Mawar yang juga kecapean. Gan, turunin aku, pinta Clara. Afgan kemudian menurunkan Clara agar bisa duduk di ranting pohon. Mereka kemudian mengeluarkan botol air
dan melepas dahaga. Gila itu pocong. Dari semalam ngikutin kita terus, gerutu Vino. Entah tempat apa ini. Kurasa benar perkataanmu itu, Vin. Tempat ini adalah sarang iblis, timbal Mawar. Aku seperti mengenal tempat ini, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Keluh Clara mencoba berpikir. Afgan menyuruh Clara untuk tidak memikirkan hal tadi. Ia melihat kondisi Clara yang makin hari makin memburuk. Wajahnya pun mulai pucat. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi anehnya, mereka tidak menemukan lorong yang dulu pernah dilewati. Bahkan hari semakin gelap, hanya lelah yang mereka dapatkan. Sepertinya kita tersesat lagi di sini, gerutu Vino. Aneh, jelas-jelas kemarin kita jalan lurus sudah nggak ketemu lorong itu. Kenapa sekarang bisa nggak kelihatan gini ya? Gumam Mawar yang ikut heran. Hari sudah mulai gelap. Apa kita harus kembali ke rumah tadi? Tanya Afgan. Gila kamu kan? Oh enggak, kita bikin tenda aja di sini. Tuh aku bawa di tas. Vino segera mengeluarkan tenda yang sudah dipersiapkan dari rumah. Akhirnya mereka terpaksa membuat tenda di tengah hutan. Afgan dan Vino terlihat membangun tenda, sedangkan Clara melihat sekeliling yang mulai gelap gulita. Suara gonggongan serigala membuat keadaan semakin menyeramkan. Clara, apa lukamu sudah agak baikan? Tanya Mawar yang sempat membuyarkan lamunannya wanita cantik tersebut. Clara mengangguk. Udah mendingan kok. Kalian berdua bisa masuk. Aku akan mencari kayu bakar, ucap Afgan. Mawar menghentikannya, kemudian menyuruh Afgan untuk menjaga Clara saja. Akhirnya Mawar dan Vino yang harus pergi untuk mencari kayu bakar. Mawar segera menarik tangan Vino untuk menjauh dari tenda. War, kita mau kemana sih? Udah, jangan jauh-jauh. Anterin aku pipis. Baru nanti aku temenin cari kayu bakar, ujar Mawar. Aduh, apa perlu kuceboki sekalian? Cetuk Vino. Mau kutonjok? Iya, udah sana. Aku tunggu di sini. Saut Vino seraya membalikkan badan. Mawar segera pergi berjalan melewati semak-semak, kemudian berjongkok. Sembari menunggu, Vino mengambil beberapa ranting yang ia temukan. Duh, serem banget hutan ini. War, udah belum? Lama banget sih, teriak Vino dari kejauhan. Tidak ada sahutan. Ia melanjutkan mencari kayu bakar lagi. Vino melihat ada sebuah pohon yang sangat besar. Ia memandangi pohon itu di bawahnya yang banyak ranting kayu yang tergeletak. Tetapi saat mulai mendekat, terlihat sosok wanita berbaju putih sedang bergelantungan di ranting pohon tersebut. Sosok itu menggelegar seraya mengayunkan kakinya yang panjang. Lama, setan ada di mana-mana, gerutu Vino yang kemudian berbalik. Baru saja ia berbalik dan sudah dihadang oleh makhluk hitam besar. Matanya berwarna hijau dan giginya bertaring sampai keluar mulut. Makhluk itu mengaum lalu mengejar Vino yang masih berlari menghindar. Vino berlari tergesa-gesa hingga menabrak Mawar, sehingga membuat mereka berdua
bergulingan di tanah. Mawar berada tepat di atas badannya Vino, seraya bibir mereka yang menempel satu sama lain. Ah, apa-apaan sih? Main dulu aja. Cetus Mawar serasa bangun dari posisinya. Untung aku yang nubruk. Coba kalau si setan, keenakan dia yang dapat ciuman kamu. Bibir Vino merayu sembari tersenyum malu, serasa melupakan pertemuannya dengan makhluk tadi. Mawar masih menatap kesal padanya. Sebenarnya ia memang menyukai Vino, tetapi terkadang pria itu pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Makanya Mawar belum berani mengungkapkan perasaannya pada pria di hadapannya itu. Di tenda, Clara sedang berbaring di paha Afgan. Pria itu dengan lembut mengusap-usap rambut milik Clara yang panjang. "Gan, kamu istirahat aja. Pasti kamu juga capek karena dari tadi menggendong aku mulu," ujar Clara memecahkan keheningan. "Aku gak akan pernah capek, apalagi itu menyangkut kamu. Aku malah senang karena akhirnya bisa menemukan kamu di sini. Aku sudah curiga bahwa Clara yang ada di rumah bukan dirimu," jelas Afgan. Clara memegang tangan Afgan sembari berbalik ingin menatap pria yang disukainya itu. "Apa dia melakukan sesuatu padamu? Apa dia juga menggodamu?" ucap Clara dengan nada sinis. "Enggak kok, dia jauh berbeda denganmu. Dia sangat kasar dan tidak semanis dirimu," rayu Afgan seraya tersenyum. "Bisa aja kamu, emangnya aku manis? Bukannya kamu gak suka sama aku karena terlalu galak ya?" Clara membuang pandangannya karena menahan malu. Afgan membangunkan Clara hingga mereka berdua saling menatap. "Siapa yang bilang kalau aku gak suka sama kamu? Siapa?" tanya pria itu heran. "Terus kamu beneran suka sama aku?" Clara memancing agar pria itu mau jujur padanya. "Aku suka sama kamu, tapi aku takut kamu tidak menyukaiku," ujar Afgan dengan tatapan manja. Clara memegang pipi Afgan, mengusap-usapnya sebentar sembari tersenyum lebar. Kemudian dengan cepat ia mengecup bibir pria tersebut. "Ini tandanya kalau aku juga suka sama kamu," saut Clara kemudian menutup mukanya karena menahan malu. Afgan tersenyum puas karena pertanyaan yang berada di hatinya selama ini sudah terjawab. Ia kemudian memeluk tubuh Clara dengan erat, tak ingin meninggalkan wanita yang baru saja menjadi pacarnya itu. Sedangkan di luar, Vino dan Mawar sudah kembali dari mencari kayu bakar. Melihat adegan di dalam tenda barusan membuat Vino kesal. "Waduh, enak betul mereka. Kita capek-capek nyari kayu, mereka malah kayak Teletubbies," celetuk Vino. "Ah, berisik kamu, Vin," bantah Mawar seraya meletakkan kayu bakar, kemudian menarik tangan pria tersebut untuk segera membantunya menyalakan api. Sementara itu di tempat lain, di sebuah rumah yang mewah, terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam bersama. Ayu mulai bisa melupakan kesedihannya sedikit demi sedikit, meski raut wajahnya masih terlihat pucat. "Ayo dimakan, biar badan kamu fit lagi," pinta Lina seraya mendongakkan daging ke piring sang menantu. Ayu mengangguk dengan melimparkan senyum yang terlihat dipaksakan. Sesaat setelah mereka semua menikmati makanan, tiba-tiba Clara menjerit. Ia merasakan sakit yang teramat dalam bagian dadanya. "Clara, ada apa ini?" tanya Renda yang duduk di samping adiknya itu. Ia ikut cemas bukan kepalang. "Aku ke kamar sebentar.
Kalian terusin makan saja, pinta Clara dan segera bergegas masuk ke kamar. Ia menuju ke kamar mandi, mengunci pintunya rapat-rapat agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Dadanya kembali terasa sakit. Ia mengerang, kemudian memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Sialan, mereka berhasil menemukan wanita itu. Waktuku tidak lama lagi di sini, umpatnya bermonolog sembari mengatur napas. Lina bergegas melihat keadaan Clara, tetapi ia bilang hanya masuk angin saja. Clara bergegas tidur agar tidak diganggu oleh siapapun. Dari lantai bawah terdengar percakapan beberapa orang. Oma, Opa, kapan dia mau diajak jalan ke taman bermain? Celetuk gadis cilik itu saat sedang berada di pangkuan buruan. Kia mau kemana ya? Ya udah, besok Opa akan libur buat ngajak Kia ke taman bermain. Gimana? Ujar Burhan. Asik. Opa emang baik, saut Kia seraya memeluk kakeknya itu. Lihatlah anak kamu, Ndra. Kalau ada maunya lucu banget. Timpal Lina dan mereka semua ikut tertawa. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Clara sedang mengawasi mereka dari lantai atas seraya melotot. Saat Ayu sedang tidur terlelap bersama suaminya, entah suara dari mana seperti memanggil wanita itu untuk mengikutinya. Ayu bangun dari tidurnya dan melangkah tanpa membuka mata. Wanita itu terus berjalan hingga keluar dari rumah. Sedangkan di tempat lain terlihat keempat orang sedang tertidur lelap ditemani suara hewan-hewan yang saling bersahutan. Sesekali Vino memukul kakinya karena beberapa nyamuk telah menggigit. Angin dingin berhembus melewati pepohonan hingga meniup api di kayu bakar yang mereka nyalakan. Suasana menjadi dingin. Clara mulai mengiku dan berkeringat dingin. Saat ia membuka mata, ia seperti berada di tempat yang sangat gelap. Terlihat seorang wanita berbaju putih berdiri di bawah lampu yang redup seraya membelakanginya. Clara datang menghampiri wanita itu. Saat wanita itu berbaring, Clara bingung karena melihat dirinya dengan wajah yang penuh sayatan pisau. Siapa kamu? Apa maumu? Tanya Clara sambil menahan rasa takut. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke tubuh ini lagi. Aku tidak akan tinggal di tubuh ini selamanya, ucap wanita yang mirip dirinya itu. Siapa kau sebenarnya? Mengapa tiba-tiba menghancurkan kehidupanku? Apa salahku padamu? Seketika wanita yang menyeramkan itu berubah menjadi Rama. Wanita yang pernah Clara temui di hutan kala itu saat tersesat bersama teman-temannya. Clara bingung apa maksud semua ini. Namun ia tahu bahwa wanita yang ada di hadapannya ini berniat jahat terhadap keluarganya. Aku mohon, jangan lakukan apapun pada keluargaku. Mereka tidak bersalah, pinta Clara. Rahmat tidak menanggapi. Ia menatap Clara dengan bola matanya yang hitam. Lalu segera mencekik Clara hingga tidak bisa bernapas. Lepaskan. Isak Clara seraya memukul tangan Rahma. Tetapi ia tidak bergeming dan masih terus mencekik. Clara, bangun. Clara. Teriak Afgan seraya menepuk pipi wanita itu beberapa kali. Tidak. Tiba-tiba Clara bangun dan terengah-engah. Astagfirullah. Kenapa dengan tubuh Clara? Ia seperti akan menghilang, ucap Mawar kaget. Clara melihat tubuhnya yang sudah mulai menghilang. Bagaimana ini? Apa yang terjadi padaku? Isak wanita itu dan mulai menangis. Tenang Clara, kita akan segera keluar dari tempat ini. Ayo,
kita harus pergi sekarang, pinta Afgan dan menyuruh kedua temannya untuk berbenah. Mereka segera melipat tenda dan membawa semua perlengkapan, lalu mulai berjalan membelah hutan kembali. Afgan masih membopong tubuh Clara yang mulai menghilang. "Afgan, aku tidak ingin mati," isak wanita itu seraya terus menangis. "Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mencari solusi. Jangan menangis, aku ada di sini," pinta pria itu dan menenangkan hati Clara. Selama setengah jam berjalan, akhirnya Vino melihat lorong yang selalu mereka lewati. "Lihat, itu lorongnya," ujar Vino dan menunjuk ke arah lorong yang ditumbuhi beberapa tumbuhan itu. "Syukurlah kita bisa pulang sekarang," ujar Mawar ikut senang. Sebelum mereka memasuki lorong, Afgan menyuruh kedua temannya untuk mengikat tubuh mereka, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi seperti saat dulu. "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Apapun yang terjadi, aku akan membawamu keluar dari tempat ini," ucap Afgan seraya mengikat tangan Clara agar wanita itu tidak menghilang dari genggamannya. Clara tersenyum dengan wajahnya yang mulai pucat pase. Mereka berempat segera berjalan memasuki lorong yang berkabut itu. Anehnya bau yang sangat menyengat langsung menyambut kedatangan mereka. "Bau apa ini? Kayak bangke," gerutu Pino seraya menutup hidung. "Iya, ya kita nggak bisa ngelihat karena kabut ini," sahut Mawar. Sampai di tengah-tengah lorong, kabut mulai menipis dan mereka bisa melihat dengan jelas. Terdengar suara seperti orang yang mengaum dan memakan sesuatu. Mereka dikejutkan oleh sosok wanita yang sedang menggerogoti tubuh hewan mentah-mentah. Mawar sampai ingin muntah melihat darah dan usus berceceran. Merasa ada yang lain di lorong itu, wanita yang sedang asik makan berdiri dan menatap ke mereka semua. "Lari!" teriak Afgan pada kedua temannya itu. Wanita itu terus mengejar mereka seraya mengeluarkan taring yang siap menggigit apapun. Afgan dan yang lainnya masih tetap berlari hingga kaki pria itu tersandung dan menjatuhkan tubuh Clara. "Bawa keluar Clara dari sini, cepat!" pinta Afgan. Tapi suara Pino terhenti karena wanita menyeramkan itu semakin dekat. "Biar aku yang menggendong Clara, cepat tolong Afgan," pinta Mawar pada Pino. Mawar segera menggendong Clara di punggungnya dan berlari menjauh. Sedangkan Vino membantu Afgan berdiri. Mendadak kaki pria itu ditarik menjauh. Tetapi karena tali yang mereka ikatkan pada badan, Vino bisa menarik Afgan kembali. Afgan berusaha melepaskan genggaman tangan wanita itu dengan menendangnya beberapa kali. Akhirnya Afgan bisa terbebas dan segera menyusul Vino. Mereka berdua berlari secepat mungkin dan mendatangi Clara dan Mawar. "Ayo cepat, masuk ke mobil," pinta Afgan dan membawa Clara yang sudah sangat lemas itu untuk masuk ke mobilnya. Mereka segera bergegas dan meninggalkan tempat itu. Clara terlihat sangat pucat dan hampir kehilangan kesadarannya. Tubuhnya pun mulai menghilang. "Bagaimana ini? Aku takut Clara tidak akan bisa bertahan," isak Mawar yang cemas melihat keadaan temannya itu. "Bertahanlah Clara, kita akan segera sampai di rumah," ucap Afgan yang juga ikut cemas. Di sisi lain, suara adzan subuh membangunkan Rendra. Ia melihat Ayu tidak ada di sampingnya. Mungkin sedang di kamar mandi. Lalu pria itu mengecek, ternyata tidak ada di sana. Suara geduran pintu membuat pria itu terkejut dan membuka pintu. "Rendra,
"Apa Kia ada bersamamu?" tanya Lina tiba-tiba. "Enggak ada, Mah. Ayu juga enggak ada di kamar." "Apa mereka pergi belanja ya?" sahut Rendra. "Jam segini memangnya ada pasar yang buka sepagi ini?" bantah Lina. "Lalu mereka pergi kemana?" Lina pun menggeleng. Lalu mereka mencoba ke kamar Clara dan tidak mendapati wanita itu di sana. Lina mulai cemas dan mengumpulkan semua orang. "Ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana kalau kita melapor ke polisi saja?" usul Lina. "Ini belum 24 jam, Mah. Kita belum bisa melaporkannya. Coba Papa tanya ke teman-teman dulu." "Ya, kuharap mereka baik-baik saja," ujar Burhan dan mulai menelpon teman-temannya untuk mencari keberadaan anak dan menantunya. Lina sangat cemas sekali. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka bertiga. Di tempat lain, Clara menyiram seember air pada muka Ayu agar wanita itu terbangun. Ayu tersentak. Ia melihat sekeliling dan bingung sedang berada di mana. "Di mana aku?" tanya wanita itu seraya mengindarkan pandangannya. Lalu melihat Clara yang sudah berdiri tegak di hadapannya. "Clara, apa-apaan ini? Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan?" rintih wanita itu seraya ingin melepaskan ikatan di tangannya. Kamu lupa dengan tempat ini ya?" Suara Clara terdengar berbeda. "Maksud kamu apa?" "Lihatlah dan buka matamu. Kita sedang ada di mana sekarang?" bentak wanita itu. Ayu melihat sekeliling. Rumah itu tidak asing baginya. Dari jendela rumah itu terlihat beberapa pohon kelapa yang berjejer. Ayu mulai mengingat dan tahu di mana tempat itu sekarang. "Ini enggak mungkin. Bagaimana bisa aku sampai di sini?" gumam wanita itu seraya tidak percaya. "Rupanya kamu sudah mulai ingat," ucap wanita yang tadinya berwajah Clara kini mulai berubah. Bukannya kamu sudah lama menghilang?" "Bagaimana mungkin?" ucap Ayu yang mengenali wajah Rahma. "Kamu kira bisa menyingkirkanku dengan mudah? Kalau malam itu aku tidak pura-pura mati, mereka pasti masih akan memperkosaku hingga aku mati di tangan mereka," ucap wanita itu. "Apa mau sekarang? Rendra sudah menjadi milikku dan kami juga sudah mempunyai anak. Kenapa kamu tidak membiarkan kami hidup dengan tenang?" ucap Ayu. "Sebelum aku benar-benar mati, aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup dalam kebahagiaan," bentak wanita itu. Mendadak Kia keluar dari sebuah ruangan dan menghampiri Rama. Mama main sama aku yuk," pinta gadis cilik itu dengan manja. "Kia, Mama di sini nak. Jangan dekat-dekat sama dia nak. Dia orang jahat," teriak Ayu. Tetapi tidak dihiraukan sama sekali. Seperti wanita itu tidak terlihat oleh siapapun. Rahma tersenyum puas. "Ayo sayang, main sama Mama," ujar Rahma dan mengiring gadis cilik itu. "Tidak, Kia, dengerin Mama," teriak Ayu yang melengking. Tapi bocah cilik itu tidak menggubrisnya. Sementara di tempat lain, Afgan baru saja sampai di depan rumahnya. Tetapi mereka sudah disambut oleh seorang lelaki berpeci dan juga istri dari pria itu yang sudah berdiri sedari tadi di sana. Afgan segera membopong tubuh Clara yang sudah sangat lemas. "Astagfirullah, ada apa ini Gan? Dari mana saja kalian?" tanya pria itu yang ternyata paman dari Afgan. "Paman, kenapa bisa di sini?" Afgan ikut bingung kenapa pria itu tiba-tiba datang. Pria bernama Haji Akbar itu melihat ke belakang mobil Afgan yang sudah diikuti
oleh berbagai makhluk tak kasat mata. Ma, bawa mereka semua masuk ke rumah dan kunci pintu sebentar, biar papa mengurus yang lainnya, pinta pria itu pada istrinya. Iya pak, sahut Laila sembari mengiring mereka semua masuk ke rumah. Afgan memang tahu bahwa pamannya diberi kelebihan untuk bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tetapi ia enggan meminta bantuan kepada beliau karena kesibukan pria itu selalu berdakwah di berbagai tempat. Akbar berdiri menatap ke mobil itu. Ia bisa melihat sesuatu yang tidak lazim di sana. Keluarlah sebelum aku memusnahkan kalian semua, bentak pria itu. Makhluk berbadan besar dan bertaring itu mendekat beserta beberapa pocong dan kuntilanak. Mereka sudah mengelilingi Akbar dan siap menerkam pria berpeci itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pria itu membaca beberapa doa dan membuat semua makhluk itu kepanasan. Allahu Akbar. Teriak pria itu dan membuat semua makhluk itu terpental, lalu berubah menjadi abu dan terbang terbawa angin. Sedangkan di dalam rumah, Afgan membaringkan Clara di sofa. Teman-temannya ikut duduk juga. Bagaimana Bibi bisa kemari? Tanya Afgan sekali lagi karena pertanyaannya belum dijawab oleh wanita itu. Kemana kamu pergi selama 2 hari ini? Ibumu sangat khawatir. Beberapa hari ini dia selalu bermimpi buruk dan nomor ponselmu tidak bisa dihubungi. Terpaksa kami berdua harus ke sini untuk melihatmu kan? Jelas Laila. Maafkan aku Bi, aku lupa untuk memberi kabar pada Mama, ujar Afgan dengan menyesal. Percakapan mereka harus terhenti karena Akbar mengetuk pintu beberapa kali. Laila segera membuka pintu itu. Akbar segera mendatangi Afgan dan teman-temannya. Lepaskan wanita itu, paman akan memusnahkannya, teriak Akbar dan mengagetkan mereka semua. Jangan paman, dia ini temanku, tolak Afgan seraya memeluk tubuh Clara. Apa yang kau bicarakan? Dia itu arwah Afgan, bentak Akbar lebih keras. Paman, dengarkan kami dulu. Ini tidak seperti yang paman pikirkan, bantah Mawar membantu melerai keadaan yang panas itu. Maksud kalian apa? Tanya pria itu. Mawar dan Vino kemudian menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Dari mereka pertama kali tersesat dan kembali ke rumah. Lalu tentang keadaan Clara saat ini. Akbar mulai sedikit paham dengan ucapan mereka. Jadi dia arwah yang terpaksa harus keluar dari tubuhnya, ucap Akbar. Iya paman, benar itu, sahut Afgan. Berapa hari dia sudah seperti ini? Tanya pria itu lagi. Kurang lebih hampir 3 mingguan paman, jawab Mawar. Apa? Itu bahaya. Pantas saja arwahnya akan menghilang. Kita tidak punya waktu banyak. Kita harus mengembalikan arwah ini ke dalam tubuhnya, pinta Akbar. Kalau begitu, kita pergi ke rumah Clara sekarang, ucap Afgan. Mereka semua segera pergi dan menuju ke rumah Clara. Di sana, Rendra dan kedua orang tuanya masih berharap cemas karena tidak mendengar kabar apapun dari Clara maupun Ayu. Rendra mondar-mandir di depan rumah. Sesekali ia melihat ke jalan, berharap ada seseorang yang datang. Tetapi nihil, ia tidak melihat siapapun di sana. Ayu, Clara, di mana kalian? Gumam pria itu seraya meneteskan air mata. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum.